فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada an, yang dia itu adalah ummul bab. Kenapa dikatakan ummul bab? Sebelum itu karena kita katakan karena dia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki yang lain. Di antaranya dia beramal dalam keadaan zahir maupun mudmar. Bisa nampak, bisa tidak dinampakkan. Kemudian bolehnya ada pemisahan antara an dan fi'il, an dan fi'il berupa dzarf atau jar. Taib. Bolehnya ada pemisah antara an dengan fi'ilnya. Taib, baik itu dzarf ataupun jar majrur. Taib, dalam kondisi ikhtiar, tidak diharuskan ittirar. Dan dua hal ini tidak ada pada nawasib yang lain. Dan an yang dimaksud di sini adalah al-masdariyah, untuk mengeluarkan an yang lain, yaitu apa? Mufassirah dan zaidah. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mufassirah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wal mufassiratu hiya al-masbuqatu bi jumlatin fiha ma'nal qawli duna hurufi. Nahwu katamtu ilaihi ayyaf'alu kadha idza aradta bihi makna ay. Al-mufassirah, al-mufassirah yaitu al-masbuqah bi jumlatin fiha makna al-qaul duna hurufi, yaitu an yang didahului dengan jumlah yang padanya makna al-qaul duna hurufi, tapi tidak ada hurufnya, yaitu tidak ada kata tersebut, tapi maknanya ada. Sebagai contoh, katamtu ilaihi an yaf'alu kadza. Taib. Dan untuk pengertian mufassirah ini masih tersisa dua qaid sebagaimana disebutkan dalam ta'liq. Qala Syekhuna hafizahullah ta'ala, baqiya qayyidani wa huma an yata'akhkhara anha jumlah wa lam taqtarin bijarin. Yaitu yang pertama, jumlah itu yata'akhkhara anha, yaitu jumlah itu setelah an, kemudian tidak bersambung dengan jar. Fa kharaja biqauli al-masbuqah bi jumlah nahwu wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Al-masbuqah bi jumlah yang didahului dengan jumlah. Tayyib. Kenapa ikhwanifillah untuk ayat ini wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin li adami taqaddumil jumlah? Karena apa? Tidak didahului dengan jumlah. Fa akhir mubtada, da'wahum mudhafun ilaih. Akhiru da'wahum. Kemudian an mukhaffafah minat thaqilah. Berarti apa asalnya? Wa akhiru da'wahum anna. Asalnya anna. Wasmuha dhamiru sya'an muqaddar. Wa jumlah alhamdulillah minal mubtada wal khabar. Alhamdulillah minal mubtada wal khabar. Khabaru anna wa hiya wa khabaruha khabar akhiru da'wahum. Taib.
Jadi jumlah alhamdulillah minal mubtada wal khabar itu adalah sebagai khabar anna. Makanya diberi titik 2 untuk tidak membingungkan. Jadi i'rab akhiru da'wahum kita ulangi. Akhiru mubtada, kemudian wa huwa mudhaf, da'wahum mudhafun ilaih. Kemudian an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Berarti kalau mukhaffafah min ats-tsaqilah dia masuknya pada apa? Pada isim, yaitu pada mubtada khabar. Tayyib. Berarti butuh tahu isimnya. Isimnya dhamiru sya'an muqaddar. Naam. Tayyib. Kemudian jumlah alhamdulillahi, nah itu mubtada khabar. Alhamdu, nah mubtada lillah khabar. Nah, jumlah mubtada khabar ini sebagai khabar anna. Tayyib, khabar anna. Kemudian wahiyya wa khabaruha khabar akhiru da'wahum. Kemudian anna beserta khabarnya itu adalah khabar dari akhiru da'wahum. Wa akhiru da'wahum khabarnya anilhamdulillahi rabbil alamin. Berarti ini tidak didahului dengan jumlah karena apa? Dia bahkan merupakan bagian dari jumlah tersebut. Tayyib. Paham ini? Jadi dipersyaratkan harus didahului dengan jumlah. Ini syarat yang pertama. Wa inna ma lam takunil masbuqah bi mufradin mufassar. Na'am bi mufradin mufassirah. Li'anna al-mufassirah laysa ma ba'daha min silati ma qablaha. Tayyib. Lam takun al-masbuqatu bi mufrad dikatakan mufassirah fanfilah. Jadi kalian harakati biar tidak bingung. Wa innama lam takunil masbuqatu bi mufrad, berarti masbuqah sebagai apa? Isim takun. Kemudian khabarnya mufassiratan. Jadi hanyalah sesuatu yang didahului dengan mufrad. Mufrad di sini berarti apa maksudnya? Untuk kita pahami siap, mufrad di sini maksudnya malaysa jumlah. Ta'in bukan termasuk jumlah, bukan pula sibuk jumlah. Nah, jadi an yang didahului dengan yang bukan jumlah itu tidak dikatakan sebagai mufassirah. Kenapa? Li'annal mufassirah laisa ma ba'daha min silati ma qablaha. Fal yatimmul kalamu dunah. Dikarenakan yang dinamakan al-mufassirah itu tayyib, sesuatu yang setelah an tidaklah memiliki hubungan dengan yang sebelumnya. Tayyib. Bahkan kalam sempurna walaupun tanpa ada hal itu, yaitu tanpa ada an mufassirah dan yang setelahnya. Wala yahtaju ilaihi illa min jihati tafsiril mubhami fi. Nah, tidaklah butuh kepadanya kecuali dari sisi apa? Keterangan sesuatu yang mubham, untuk menafsirkan sesuatu yang mubham padanya. Nah, tapi misalnya dalam contoh katabtu ilaih, sudah jelas tidak? Katabtu ilaih jelas khabarnya, yaitu aku telah menulis kepadanya. Cuman butuh ditafsirkan lagi, ya tidak? Yaitu untuk menjelaskan penafsiran apa yang ditulis kepadanya, yaitu an yaf'alu kadza. Tapi walaupun tanpa penafsiran tersebut, kalam sudah sempurna. Ini maksudnya. Wa ma ba'dal masbuqati bi mufradin laisa kadzalik, dan sesuatu yang setelah wa ma ba'dal masbuqah, ma di sini an, dan an setelah sesuatu yang tayyib. Wa ma ba'dal masbuqati bi mufradin laisa kadzalik. Dan sesuatu, ya, setelah sesuatu yang didahului dengan mufrad tidak demikian keadaannya. Nah, sebagai contoh misalnya tadi, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Fa inna alhamdulillah khabar, akhiru da'wahum tayyib.
fa innal hamdulillah khabaru akhiru da'wahum qalahul Faridi. Karena alhamdulillah itu adalah khabar dari apa? Akhiru da'wahum. Jadi masih ada hubungan erat, tidak bisa dipisahkan. Nah, paham ini untuk mufassirah. Jadi an mufassirah yaitu an yang didahului dengan jumlah padanya ma'nal qaul duna hurufi. Kemudian an yata'akhkhara anha jumlah. Kemudian setelahnya juga jumlah dan tidak bersambung dengan jar. Kita selesai dari kait yang pertama al-masbuqah bi jumlah. Wa kharaja bi qawlihi fiha ma'nal qawli duna hurufi. Kait yang kedua padanya ma'nal qaul duna hurufi nahwu qultu lahu anif'al. Taib qultu lahu anif'al liwujudi hurufil qaul, karena adanya huruf al-qaul qultu. Fala yuqalu hadza tarkib li'adami wujudihi fi kalamihim. Li'anna al-jumlata taqa'u maf'ulan li sarihil qaul. Naam. Wa 'ala taslimi annahu yuqal la taj'al an fihi tafsiriyah bal zaidah. Baik. Maka kalau seperti ini harusnya qultu lahu if'al. Ya tidak. Tidak perlu an. Nah, kenapa? Karena ada huruf qaul ya khanifillah. Makanya tidak dikatakan tarkib seperti ini karena tidak didengar di kalam orang Arab. Kenapa? Karena jumlah na'am if'al jatuh sebagai maf'ul untuk sarihil qaul yaitu qultu, ya tidak. Qultu if'al. Na'am if'al berarti apa? Jumlah fi mahalli nasbin maf'ulun bih dari qultu. Paham? Nah, ala taslimi annahu yuqal, taruhlah dikatakan yang demikian oleh orang Arab, maka an di sini bukan an mufassirah tapi an apa? An zaidah saja, an sebagai tambahan. Wa fi syarhil jumal annaha takunu mufassiratan ba'da sarihil qaul. Qala Damamini wa lam aqif 'ala al-'illatil muqtadiyah li ishtirati 'adamil qaul as-sarih. Naam. Dan Damamini mengatakan aku tidak mendapati illah yang mengharuskan persyaratan tidak adanya apa qaul secara sharih. Padahal di sini disyaratkan apa? Makna saja, duna hurufi. Nah, waqad taqaddama bayanul illati wa hiya anna sarihal qaul la yahtaju ila tafsirin li'anna al-jumlata taqa'u maf'ulan li sarihil qaul. Dan telah lewat penjelasan ilahnya, sebabnya apa? Kok harus di situ makna saja, bukan hurufnya. Kenapa? Yaitu dikarenakan sarihul qaul tidak membutuhkan tafsir. Nah, sebab jumlah yang jatuh setelahnya itu adalah sebagai apa? Maf'ul. Sudah jelas jumlahnya sebagai maf'ul untuk sarihil qaul seperti tadi. Qultu lahu if'al. Tidak perlu an. Paham ini? Jadi untuk qaid yang kedua fiha ma'nal qaul duna hurufi, mengeluarkan apa? Yang di situ ada apa? Qaul secara sharih. Yaqulu kadza, qala kadza. Nah, di situ tidak perlu ada an. Wa kharaja bi qaidi ta'akhkhara al-jumlatu anha. Nahwu dzakartu asjadan na'am an dhahaban. Li'adami ta'akhuril jumlah fala yu'ta bi an huna bal tuhdaf aw yu'ta badalaha bi ay. Di sini bukan an tafsirnya, tidak perlu an. Dzakartu asjadan an dhahaban. Di sini ingin menafsirkan asjad maksudnya dhahab. Baik. Kenapa kok an di sini tidak bisa sebagai an mufassirah? Karena setelahnya bukan apa?
Fahimtum? Ya, setelah an bukan jumlah, tapi di sini apa? Mufrad, dhahaban. Padahal harus setelah an itu berupa jumlah. Taib. Maka di sini tidak perlu an. Naam. Taib. Dzakartu asdan dhahaban. Sehingga apa i'rab dhahaban di situ? Yang ingin sebagai apa penafsir apa? Dzakartu asdan dhahaban. Kalau badal berarti asad tidak diinginkan. Apa? Apa Amar? Atfu bayan. Ya, atfu bayan. Ya, karena untuk menambahkan penjelasan. Atau didatangkan sebagai penggantian adalah ai. Dzakartu asdan ai dhahaban. Paham? Wa kharaja bi qaidi 'adamil iqtirani bi jar nahwu katabtu ilaihi bi anif'al. Tayyib, adamul iqtiran bi jar maksudnya an ini tidak bersambung dengan huruf jar. Tayyib, tidak boleh an tafsirnya itu bersambung dengan huruf apa? Huruf jar. Wa katabtu ilaihi nam anif'al. Idza qaddarta ma'ahal jar wa huwal ba fa hiya fil mawdi'aini masdariyah li'anna harfal jar la yadkhulu illa ala ismin sarihin aw muawwal. Baik. Nah, contoh katamtu ilaihi bi anif'al. Ini jelas karena di situ kemasukan an. Kemasukan apa? An kemasukan ba. Atau katamtu ilaihi an if'al. Apabila engkau takdirkan bersamanya itu ada huruf jar, yaitu ba. Bi an if'al. Walaupun tidak tertulis. Nah, an pada kedua tempat ini maka itu adalah an masdariyah. Kenapa? Karena huruf jar tidaklah masuk kecuali kepada isim sharih atau muawwal. Muawwal bi sharih. Karena kita ketahui bahwasanya jar kan apa? Termasuk tanda khusus isim. Maka dia masuknya pada isim. Tapi isim ini kan ada sharih dan muawwal. Nah, ketika diinginkan sharih di sini bukan isim sharih karena an bukan isim. Tapi dia sebagai huruf masdariyah sehingga an bersama dengan yang setelahnya bisa ditakwilkan menjadi masdar. Berarti mesti harus an di sini an masdariyah. Nah, ini 4 qaid berarti untuk an mufassirah. An mufassirah yaitu an yang didahului dengan jumlah. Kemudian pada jumlah tersebut ada apa? Maknal qaul duna hurufi. Tidak boleh di situ sharih qaul, tidak boleh ada kata na'am qala dengan tasrifannya. Kenapa kok tidak boleh ada kata qala secara tegas? Karena kalau sudah ada sharihul qaul tidak butuh lagi an, tapi setelahnya apa? Langsung sebagai maf'ul. Kemudian syarat yang ketiga, setelah an itu harus berupa jumlah. Kalau setelah an berupa mufrad, maka ini salah, tidak perlu di situ ada an, tapi datangkan ai. Kemudian kait yang keempat apa? Tidak boleh bersambung dengan huruf jar. Ini an mufassirah. Sekarang az-zaidah, wa zaidatu hiya al-waqi'atu bainal qasami walau. Nah, an-zaidah yaitu an yang jatuh di antara qasam dan lau. Baik. Ai fi'lul qasami madhkuran kama muthil aw matrukan kama fi qawlihi ama wallahi an law kunta hurra wa ma bil hurri anta walal atiqi.
ay uqsimu wallahi allau. Nah, wa hadzal mawdi' alladhi dzakarahu min jumlati madhanni wuqu'iha wa la'allahu ashharuha wa illa faqad tuzadu ba'da lamma at-tawqitiyah. Nahu falamma anja al-bashiru wa tuzadu aidan bainal kafi wa majruriha ka qawlihi ka'an dabyatin ta'tu ila warqis salam. Nah, fi riwayatin min syarri na'mat wa fi riwayatin man syarra dabyah. Baik, kita selesaikan dulu zaidah ini. Nah, yaitu an yang jatuh antara apa? Qasam dan lau. Ini yang masyhurnya ya khanifillah. Nah, yang paling masyhur yaitu jatuh setelah qasam dan lau. Contohnya, uqsimu billahi allau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Uqsimu billah allau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Aku bersumpah dengan nama Allah allau ya'tini. Berarti an ini zaidah saja, karena seandainya tidak ada an, bisa enggak? Bisa. Uqsimu billah lau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Seandainya Zaid datang kepadaku, sungguh aku akan memuliakan dia. Tayyib. Jatuh antara sumpah dan lau. Lau huruf apa ini? Apa huruf apa, Ahmad? Harfu imtina'in limtina'. Temannya? Lama apa lama? Harfu wujudin liwujud. Kemudian laula harfu imtina'in liwujud. Tayyib. Ingat-ingat. Berarti lau ya'tini zaidun la ukrimannahu. Kalau dikatakan harfu imtina'in limtina'. Kenapa ini? Zakaria. Nah, karena apa? Z datang berarti tidak ada pemuliaan. Harfu imtina'in limtina'. Taib. Dan mengenai fi'ilnya ikhwanifillah allau ya'tini. Nah, baik fi'il qasamnya itu disebutkan sebagaimana contoh allau ya'tini. Contohnya apa? Uqsimu billah. Fi'il qasam mana yang dimaksud dengan fi'il qasam? Uqsimu billahi allau ya'tini zaidun la ukrimanna. Fi'il qasamnya mana? Abdullah. Uqsimu. Ya, fi'il qasamnya disebutkan atau tidak disebutkan. Seperti ama wallahi allau kunta hurra. Demi Allah, seandainya engkau itu memang merdeka, wa ma bil hurri anta walal atiki. Dan tidaklah engkau itu seorang yang merdeka, bukan pula seorang yang dimerdekakan. Ini untuk menghina suatu kaum atau menghina seseorang. Karena asalnya uqsimu wallahi allau. Kemudian di sana terkadang juga ditambahkan an, taib setelah lamma tauqitiyah. Lamma tauqitiyah. Falamma anja al-bashiru. Falamma anja'a al-bashir. Lamma tauqitiyah. Ya, tatkala. Taib. Untuk mengeluarkan apa di sini? Lama yang bagaimana Pak Umar? Lama harfu wujudin liwujud. Untuk mengeluarkan itu, makanya dikatakan di sini lama tauqitiyah, untuk sekedar menunjukkan waktu tatkala. Tatkala datang al-bashir, maka apa jawabnya? Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. An apa di sini berarti an apa Ahmad? Falamma anja al-bashir
An zaidah. Loh, dalam Al-Qur'an ada tambahan, berarti boleh dibuang. Hah? Kalau di Al-Qur'an kita katakan silah taukid, dan maksud zaidah di situ zaidah dari sisi nahwu, bukan berarti kemudian dia tidak berfungsi sama sekali. Tetap dia memiliki makna dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai silah wa taukid. Kemudian ditambahkan juga antara kaf dan majrurnya. Baik, antara kaf dan majrurnya. Ka'an dhabiyatin. Asalnya apa? Kadhabiyatin. Nah, ta'tu ila warqis salam. Seperti dhabiyah. Apa dhabiyun? Hah? Hewan apa ini? Hah? Apa makna? Nah, baik, jenis pincang atau kancil atau rusak. Nah, kalau dia jatuh antara kaf dan majrurnya, maka itu sudah an zaidah. Dari sini kita ketahui tempat-tempat ditambahkannya an, yaitu antara apa? Antara qasam dan lau, kemudian antara kaf dan majrurnya, kemudian setelah apa? Lamma taukidiyah. Ada an mufassirah, diingat-ingat dhabitnya tadi, dan itu belum kita lewati dalam pembahasan sebelumnya. Nah, an mufassirah, dan itu muncul dalam Al-Quran, maka diberi perhatian. Nah, seperti ini yang datang dalam Al-Quran, maka kita berikan perhatian an di situ sehingga tidak bingung. Karena an memang termasuk tempat yang seseorang kadang harus berpikir, apakah dia itu an mukhaffafah minats tsaqilah, asalnya anna, ataukah dia an masdariyah, ataukah dia an tafsiriyah, ataukah dia an zaidah, atau an masdariyah, atau an yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu an masdariyah yang menasabkan. Baik, barakallahu fikum, naktafi biha. Subhanallah.